Shin Tae-yong tidak cocok melatih timnas Indonesia. Ia lebih cocok bekerja di Korea Selatan bukan Indonesia. Itulah yang diucapkan Nurdin Halid. Mantan Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid, mendukung keputusan federasi mencopot Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Menurut Nurdin, Shin Tae-yong tidak cocok melatih timnas karena perbedaan budaya yang dianggap menjadi hambatan besar bagi pelatih asal Korea Selatan tersebut. Ini adalah faktor kultur. Shin Tae-yong itu lebih memang cocok melatih Korea Selatan daripada melatih timnas Indonesia. Apakah kalian setuju dengan perkataan Nurdin Halid ini? Shin Tae-yong tidak cocok. Iya, karena dia tidak cocok makanya kita punya timnas sampai sejauh ini lebih bagus dari eranya dia kan. Nah ini maksudnya begini loh. Nurdin Halid ini seperti orang yang tidak tahu malu gitu. Dia ini kan mantan ketua PSSI. Nah parahnya ini waktu dia masih jadi ketua umum PSSI itu dia pimpin PSSI dari balik penjara karena kasus korupsi. Bayangkan, tidak tahu malunya Nurdin Halid waktu itu. Kalau kita mau lihat statuta FIFA itu orang yang tersandung kasus apalagi korupsi seperti Nurdin Halid, harusnya itu sudah dia malu dan mengundurkan diri dari jabatannya dia sebagai ketua PSSI tahun 2007. Ini kita kembali ke zaman ke-8. Waktu itu Nurdin Halid tetap bersikeras memimpin PSSI dari dalam penjara. Pertanyaannya, mana yang lebih cocok? Apakah STY latih Indonesia atau dia yang harusnya waktu itu mundur dari kursi PSSI sebagai ketua umum waktu itu? Ya harusnya dia malu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua PSSI. Tapi faktanya adalah waktu itu Nurdin Halid tidak mau mengundurkan diri dan tetap memimpin PSSI dari dalam penjara. Kalau dia bilang STY tidak cocok latih Indonesia, pertanyaannya siapa yang mau gantikan STY? Siapa yang cocok ganti yang mau melatih Indonesia? Dari eranya dia sampai sekarang, pelatih mana yang sudah bawa Indonesia sampai sejauh ini? Belum ada. Hanya STY. Jadi maksudnya adalah kita dukung saja. Karena STY sudah dipecat bukan berarti dia itu tidak punya andil apa-apa untuk timnas. Kenapa kita tidak mau terima kasih sama STY? STY sudah bawa timnas kita sampai sejauh ini. Harusnya kita terima kasih. Bukan malah kita bilang STY tidak tahu, tidak cocok latih Indonesia. Loh, kalau tidak cocok, 4 tahun dia latih Indonesia sudah banyak perubahan. Justru lebih bagus dari eranya Nurdin Halid. Waktu Nurdin Halid jadi ketua PSSI, siapa pelatihnya? Ivan Kolev. Sampai sejauh mana Ivan Kolev bawa Indonesia waktu itu? Ayo kita buka-bukaan. Tahun 2007 Indonesia itu ikut Piala Asia bukan karena jalur kualifikasi. Itu jalur tuan rumah. Dan waktu itu ada 4 tuan rumahnya, tuan rumah bersama waktu itu, termasuk Malaysia, Singapura, Vietnam kalau saya tidak salah. Dan di situ kalian tahu apa? Indonesia cuma menang sekali. Menang 2-1 lawan Bahrain dan kalah 2 kali dari Korsel dan Arab Saudi. Mana lebih bagus, STY atau Ivan Kolev di zamannya dia? STY dong. STY sampai 16 besar untuk senior. Untuk U23 itu sampai semifinal. Bahkan sekarang kita ada di ronde ketiga World Cup qualification. Sekarang pertanyaannya, apakah di zamannya Nurdin Halid Indonesia sampai ronde 3? Belum pernah. U23 sampai semifinal? Belum pernah. Senior sampai 16 besar? Belum pernah. Jadi kalau Nurdin Halid bilang dia tidak cocok latih Indonesia, maksudnya STY tidak cocok latih Indonesia, yang tidak cocok jadi pemimpin di PSSI itu ya dia tidak tahu malu menurut saya. Masa pimpin PSSI dari dalam balik jeruji besi tapi tidak mau mengundurkan diri dari kursi PSSI, itu kan namanya tidak tahu malu. Harusnya orang-orang seperti Nurdin Halid inilah yang tidak cocok ada di kursi PSSI. Kenapa? Kalau orang-orang seperti Nurdin Halid ada di kursi PSSI, sepak bola kita tidak akan maju, akan tetap di era ke-8. Begitu. Jadi kalau Nurdin Halid bilang STY tidak cocok lah, STY ini apa hebatnya STY lah? Apa sih maksudnya? Kalau tanya hebatnya STY apa? Banyak hebatnya STY. Banyak sekali. Lebih hebat dari Nurdin Halid malah. Kalau dia bilang STY tidak cocok latih Indonesia, kalau tidak cocok 4 tahun latih Indonesia si STY, kita sekarang ada urutan keberapa sih ranking FIFA-nya? Dari zaman Nurdin Halid itu mungkin kita ada di peringkat 200-an. Hampir dapat peringkat 200-an dunia. Dari STY itu dinaikkan sama dia. Dari peringkat yang awalnya 175 sampai sekarang 130. Jauh kan? Itu bukan karena Nurdin Halid, karena STY. STY yang latih timnas. Bukan Nurdin Halid, bukan yang jadi ketua PSSI yang sekarang. Jadi kalau kita mau membandingkan, aduh jauh sekali eranya Nurdin Halid dengan dia. Nurdin Halid tanya, aduh susah sekali maksudnya. Kenapa sih tidak mau terima kasih saja gitu? Sudahlah,
seharusnya terima kasih karena STY datang ke Indonesia itu bawa perubahan, bukan hanya perubahan soal sepak bola, soal stigma dalam berpikir soal sepak bola pun STY bawa rubah. Tidak sama seperti eranya dia waktu itu. Bahkan yang lebih lucunya di eranya Nurdin Halid ini, kalau dia bilang STY tidak cocok latih Indonesia, di eranya dia itu Liga Indonesia, ini kasta tertinggi Liga Indonesia, itu sistem degradasi itu dihapus. Itu sepak bola macam apa? Kau mau kalah 1000 kali, kau mau main 1000 kali dan kalah terus, tidak masalah. Kau tidak akan terdegradasi. Itu sepak bola macam apa? Kan kalau kita mau membandingkan kan, aduh ini jauh sekali. Jadi kan poinnya bukan itu. Poinnya adalah, ayolah, maksudnya terima kasihlah ke STY dan dukunglah mereka gitu. Mereka kan sudah bawa timnas sejauh ini. Ayolah, maksudnya jangan sampai kita bilang STY itu hebatnya apa, tidak cocok latih Indonesia. Kalau tidak cocok latih Indonesia, Indonesia sekarang ada di posisi sampai sekarang ini kita menikmati sepak bola Indonesia kan karena di zamannya STY dan Erick Thohir, bukan zamannya Nurdin Halid. Jadi lucu menurut saya Nurdin Halid ini. Dari awal nih PSSI maunya instan, kompetisi lokal masih gitu-gitu aja, cita-cita masuk Piala Dunia. Pelatih impor, pemain impor, Alfred Riedel lagi bagus-bagusnya diganti. Luis Milla lagi bagus-bagusnya juga diganti. Sekarang Sinteyong cuma gara-gara perkara kalah AFF diganti juga. Padahal masih ada kualifikasi Piala Dunia. Ya AFF itu kan cerminan pemain lokal, cerminan kompetisi lokal. Kualitas sepak bola Indonesia dilihat dari situ. Itu tugas PSSI. Dari ya kita maklumi lah, maksudnya orang-orang di federasi ini mereka mau yang instan ya. Kita maklumi lah karena memang ada target-target yang mereka kejar. Tapi kan maksudnya adalah kalau misalkan pun kejar target, kenapa STY harus ganti di tengah jalan, iya kan? Padahal yang kita masih menunggu 3/4 pertandingan lagi. Kita lawan Australia, lawan Bahrain, lawan Cina dan terakhir lawan Jepang. Harusnya kan menurut kita kan kita seharusnya waktu itu masyarakat berpikir habis dulu kualifikasi Piala Dunia ini ronde ketiga baru STY dipecat, tapi rupanya dipecat tengah jalan ya. Tapi sudahlah, itu sudah berakhir. Maksudnya STY sudah keluarkan statement juga, dia sudah minta maaf segala macam, terima kasih juga ke federasi, ke presiden, ke pemain segala macam. Jadi ini bukan eranya STY lagi. STY sudah dilupakan lah. Maksudnya bukan STY lagi sekarang. Sekarang ini masuk ke zamannya eranya Patrick Kluivert. Patrick Kluivert sekarang sudah ada di Indonesia. Barusan saja sampai dan besok akan di preskon lagi. Nanti kita dengar statement resminya Kluivert seperti apa dan ayo kita dukung yang perlu kita dukung dan kita kritik yang perlu kita kritik. Oke lah, mungkin federasi punya target-target tertentu yang harus dikejar, makanya Patrick Kluivert itu datang dan gantikan STY. Kalau kita bilang STY dipecat hanya gara-gara AFF, ya statement itu memang tidak dikeluarkan sama federasi. Itu bukan statement resmi dari federasi. Dan saya sudah bilang dari sebelum-sebelumnya, federasi tidak akan pakai statement bahwa STY dipecat gara-gara kalah di AFF. Tidak akan pernah pakai statement itu. Kenapa? Kalau sampai mereka pakai itu, ya mereka bunuh diri. Jadi mereka tidak akan pakai statement itu. Walaupun kita tahu salah satu penyebabnya karena kalah di AFF, tidak masuk sampai semifinal. Kenapa saya sampai berani bilang begitu? Karena kan kita lihat dari statementnya Exco PSSI bahwa sebenarnya AFF itu ada target. Iya kan, waktu di TV One di catatan demokrasi waktu ditanya sama Effendi Ghazali, Pak Arya Sinulinga bilang, loh kita ada targetnya yang terbaik. Terus dituntut, dikejar terus sama Pak Effendi Ghazali. Pak Effendi bilang, loh targetnya apa? Ayo kasih tunjuk. Jadi Pak Arya Sinulinga bilang, targetnya yang terbaik. Apa yang terbaik? Semifinal. Oh ternyata targetnya semifinal. Kita masyarakat ditipu kan. Awalnya kan bilang tidak ada target. Nah tiba-tiba di pemecatan STY langsung ada target. Targetnya semifinal dan tidak sampai ke sana. Wajarlah kita berpikir bahwa gara-gara AFF STY dipecat. Walaupun sebenarnya tidak ada keluar statement resmi dari ketua federasi atau dari federasi itu sendiri, tidak ada statement bahwa STY dipecat gara-gara kalah di AFF, bukan karena itu. Tapi ya kalau kita juga bisa berpikir kan, kita juga punya logika, punya otak berpikir, karena ada statement-statement dari orang-orang PSSI bahwa ternyata ada target itu tidak sampai, ya dipecat lah. Dengan beberapa alasan lain bahwa ada dinamik antara pelatih dan pemain, masalah komunikasi yang menurut saya alasan-alasan seperti itu alasan omong kosong sebenarnya. Maksud omong kosong di sini, kok bisa masalah komunikasi 4 tahun STY bertahan? Iya kan? Kalau kita bilang masalah komunikasi, iya kan? Ini statement resmi loh dari federasi bahwa komunikasi itu menjadi salah satu alasan STY dipecat. Nah pertanyaannya,
Kenapa STY bertahan 4 tahun latih Indonesia kalau alasannya komunikasi? Kurang apa ada translator si JJ itu ya kan jadi translator. Kalau alasannya komunikasi ya 4 tahun STY bertahan, Cok. Sampai ada prestasi sampai sejauh ini timnas ada berdiri, target yang dikasih juga terpenuhi, ya kan? Kalau masalah komunikasi saya pikir ya omong kosong. Kalau mungkin ada dinamika antara pertengkaran pelatih dan pemain ya mungkin kita masih bisa 50-50 percaya. Karena kan kita juga tidak lihat di situ, tapi kita ya mencoba berpikir positif, mencoba untuk meyakinkan dirinya kita bahwa yang dikeluarkan statement dari federasi itu bahwa betul seperti itu nyatanya. Tapi kan kita juga bisa berpikir bahwa mungkin saja tidak terjadi seperti itu hanya alasan dari federasi. Tapi sebagai supporter yang baik yang menginginkan situasi sekarang menjadi kondusif dan target atau fokusnya adalah dukung timnas ya kita mencoba untuk berpikir bagaimana ya berpikir positif bahwa yang dikatakan sama federasi itu adalah betul. Walaupun kita masih berpikir si 50-50 ini kebenarannya. Karena sebentar lagi ini banyak ini alasan-alasan di balik dipecatnya STY ini pasti akan banyak yang keluar. Hanya tinggal menunggu waktu saja kapan meledaknya itu. Kalau lu tidak bisa pegang ruang ganti, kalau lu tidak bisa pegang kontrol pemain lu, maka lu tidak bisa lanjut sebagai pelatih. Itulah man management. Hal yang sangat amat sulit, menjadi tantangan terbesar menurut gua bagi seorang pelatih ataupun manajer di klub ataupun dimanapun. Kalau soal strategi, semua orang bisa strategi, bisa tinggal pasang mau formasi berapa, main gimana, sayap kemana dan sebagainya. Semua orang bisa. Lu main football manager, lu jago tactical, lu bisa jadi pelatih. Kalau memang segampang itu jadi pelatih, kalau memang hanya berdasarkan strategi jadi pelatih. Tapi orang lupa, ini faktor yang sangat amat penting menurut gue dibandingkan strategi. Yang tidak sembarangan pelatih bisa melakukan ini. Makanya Ancelotti pelatih top, trofinya banyak karena man management. Bagaimana dia bisa membuat pemain itu menjalankan instruksi yang dia mau dan bermain dengan happy, bekerja keras, memberikan segalanya, berkorban segalanya untuk tim dan untuk dia. Itu tidak sembarangan pelatih punya itu. Semua pelatih boleh berlaga dia galak, semua pelatih boleh berlaga dia otoriter, tapi nggak semua pemain bisa nurut sama pelatih yang begitu. Ada loh pemain yang lawan, dan ketika pemain lawan terjadilah friksi. Contoh Erik ten Hag di Manchester United, contoh paling bagus. Dan gue harap Patrick Kluivert bisa kontrol ruang ganti, bisa menguasai ruang ganti. Kalau dia bisa memenangkan hati pemain, gue rasa timnas kita punya prospek yang bagus. Ya harapannya kita semua seperti itu, bahwa datangnya Patrick Kluivert hal positif itu ya adalah semakin meningkat lah ketimbang eranya STY. Eranya STY sudah berakhir, sekarang eranya Patrick Kluivert dan 2 asistennya. Karena kabarnya 2 asistennya itu justru tekniknya atau soal taktiknya itu lebih jago dari Patrick Kluivert itu sendiri. Semoga dengan datangnya Patrick Kluivert timnas kita semakin maju, itu harapan kita semua. Mau dalam ruang ganti di lapangan ya, locker room segala macam, semoga itu semua bisa ya kondusif, bisa positif hasilnya. Karena kita itu ya, hanya tujuannya satu, dukung timnas saja. Mau siapapun pelatihnya, mau siapapun ketua federasinya, orang-orang di federasinya persetan dengan mereka kan begitu. Mereka itu hanya sebagai pelengkap saja. Tapi yang kita dukung itu timnas begitu. Apapun hasilnya kita tetap dukung timnas. Ya, tidak ada perdebatan. Karena satu supporter Indonesia dukungnya itu cuma satu, timnas Indonesia. Mau siapapun pemainnya, mau siapapun pelatihnya, mau siapapun ketua federasinya, siapapun orang-orang di federasi, kita tidak peduli. Persetan dengan orang. Yang kita dukung satu, timnas saja. Titik. Target Piala Dunia bukan sekarang, tapi ekspektasi naik terus. Itulah pernyataan Arya Sinulinga dalam wawancara dengan media Kumparan. Exco PSSI tersebut menjelaskan soal target menuju Piala Dunia. Dalam wawancara eksklusif, Arya menegaskan bahwa PSSI tidak pernah memiliki rencana resmi untuk meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Namun, PSSI tetap menaruh ekspektasi tinggi pada setiap laga. Setiap pelatih yang bertugas diharapkan dapat meraih hasil terbaik untuk membawa timnas semakin kompetitif. Jadi bagaimana menurut kalian tentang pernyataan ini? Target Piala Ya sudahlah, apapun itu statementnya kita mengiyakan saja ya, untuk menjaga situasi kondusif, untuk yang menjaga pemain-pemain kita, khususnya pemain timnas, diaspora, pemain lokal itu bisa fokus main di kualifikasi ronde ketiga ini. Mau nanti masuk Piala Dunia dan tidak pun, saya pikir ya itulah hasil yang terbaik.
Kita mau ada di ronde keempat atau tidak ada di ronde keempat, intinya mereka sudah berjuang sebisa mereka. Karena pasti tujuan akhir dari para pemain bukan hanya federasi ya. Para pemain maupun pelatih, tujuan akhirnya pasti untuk masuk ke Piala Dunia tahun depan 2026. Kalaupun tidak sampai, ya kita jangan kecewa. Kenapa? Karena ya memang ini lagi situasinya ya antara 2026 dan 2030. Kita mau berbusa-busa mulut, kita mau bilang Patrick Kluivert, harapannya itu kau bawa timnas masuk ke Piala Dunia 2026. Tidak ada alasan, tidak ada lagi kata-kata percaya proses, tidak ada lagi kata harus dapat chemistry, adaptasi, tayo, omong kosong segala macam, tidak ada lagi. Walaupun kita mau berbicara seperti itu, kalau misalkan mentoknya adalah di round 3 ini, ya itulah hasilnya. Kita jangan kecewa. Ya kemarin dua basis supporter terbesar di Indonesia kemarin itu ya La Grande Indonesia dengan Ultras Garuda itu sudah ya seperti kasih ultimatum lah ke Patrick Kluivert. Mereka bilang tidak ada lagi percaya proses ya. Tongkat estafet itu dari STY sekarang sudah ada di tangannya Patrick Kluivert. Semua supporter Indonesia maunya itu yang terbaik. Ya, yang terbaik itu apa? Ya kan tafsirnya bisa berbeda-beda. Setiap orang bisa berbeda-beda. Tapi sebagian besar masyarakat Indonesia, supporter Indonesia maunya ketika STY dipecat, datanglah Patrick Kluivert, maunya supporter Indonesia tahun depan itu ada di Piala Dunia. Pertanyaannya, apakah Patrick Kluivert bisa? Ya belum tentu bisa, tapi kita tetap dukung. Kalau dibilang, ayo kita dukung Patrick Kluivert, ayo kita dukung timnas. Pertanyaan, siapa yang tidak dukung timnas? Siapa yang tidak dukung Patrick Kluivert? Siapa yang tidak dukung federasi? Federasi, pemain, pelatih, segala macam, staf kepelatihan, orang-orang PSSI segala macam. Tidak ada yang bisa mengklaim bahwa ini hasil kerja keras dari pemain. Ini hasil kerja keras dari PSSI saja atau federasi. Ini hasil kerja keras dari pelatih saja. Tidak bisa seperti itu. Pelatih, pemain, federasi itu satu kesatuan, tidak bisa terpisahkan. Karena ini saling melengkapi mereka. Kalau timnas tanpa federasi pun tidak bisa jalan. Federasi tanpa timnas kan tidak bisa jalan. Timnas tanpa pelatih pun tidak bisa jalan. Pelatih tanpa timnas dan federasi pun sama-sama tidak bisa jalan. Jadi selama ini kalau ada claiming-claimnya, semoga tidak ada lagi lah claiming-claim bahwa ini hasil kerja keras dari federasi, yang diminta sama pelatih dikasih sama federasi. Ya memang itu haknya, kewajibannya federasi untuk mensupport apa yang diminta sama pelatih kan. Tujuannya untuk apa? Tujuan akhirnya ya untuk timnas. Jadi selama ini kalau ada claim segala macam, saya pikir ya sudahlah. Stop sudah claim. Sekarang sudah ya 11 Januari, sedikit hari lagi ini Maret ini buka mata tutup mata, Februari Maret selesai. Kita akan lihat timnas, di mana nanti timnas akan bermain away dengan Australia. Itu saatnya kita deg-degan. Kita harus senam jantung lagi. Apakah Patrick Kluivert bisa menumbangkan Australia di kandang mereka, atau justru kita yang ditumbangkan di sana? Tapi kita doakan saja semoga timnas kali ini bisa menang terus, bisa ada di Piala Dunia. Harapannya kita semua itu, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kalau kalian punya kritik dan saran, silahkan tulis kolom komentar dan kita jumpa lagi. Hormat.